FIFA membongkar kebohongan Federasi Sepak Bola Malaysia soal 7 pemain naturalisasi mereka. Karena dari laporan, hasil investigasi dari Komite Disiplin FIFA ditemukan FIFA bongkar hasil investigasi. Skandal besar Federasi Sepak Bola Asia Tenggara terungkap ke publik. Oleh redaksi internasional Jakarta FIFA Headquarters, Zurich. Guncangan besar kembali melanda dunia sepak bola Asia Tenggara. Dalam laporan investigasi terbaru yang dirilis dari markas besar FIFA di Zurich, Badan Sepak Bola tertinggi dunia itu resmi membuka hasil penyelidikan yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun penuh terhadap salah satu federasi sepak bola nasional di kawasan Asia Tenggara. Laporan itu mengungkap serangkaian praktik yang disebut menyimpang dari nilai-nilai fair play dan integritas sepak bola dunia, termasuk pemalsuan data pemain, pelanggaran prosedur naturalisasi, dan intervensi administrasi yang mengarah pada konflik kepentingan di tubuh federasi tersebut. FIFA menyebut temuan ini sebagai salah satu skandal administratif terbesar dalam sejarah sepak bola Asia modern. Awal mula, investigasi yang berawal dari aduan publik. Semua bermula pada pertengahan tahun 2023, ketika beberapa laporan anonim mulai masuk ke kantor etika FIFA di Zurich. Dalam laporan tersebut, disebutkan adanya kejanggalan pada sejumlah dokumen pemain naturalisasi yang digunakan oleh salah satu federasi Asia Tenggara dalam ajang resmi FIFA. Laporan itu menyebut ada perbedaan mencolok antara dokumen kelahiran pemain dan data asal-usul keluarga yang diajukan ke FIFA untuk proses pendaftaran pemain dalam kompetisi internasional. FIFA awalnya tidak langsung bereaksi. Namun, jumlah laporan publik yang terus meningkat, ditambah dengan munculnya bukti digital dari media dan aktivis sepak bola independen, membuat Badan Pengatur Dunia itu membentuk tim investigasi khusus pada Desember 2023. Tim ini dipimpin langsung oleh Divisi Etika dan Kepatuhan FIFA, bekerja sama dengan Interpol dan Lembaga Audit Forensik Digital asal Swiss. Pemeriksaan mendalam, 47 dokumen dan 7 nama yang disorot. Selama proses investigasi yang berlangsung 19 bulan, FIFA memeriksa total 47 dokumen administratif dan kontrak pemain. Dari jumlah itu, 7 diantaranya dinyatakan bermasalah secara hukum internasional, karena tidak sesuai dengan dokumen asal negara pemain yang bersangkutan. Tim audit FIFA menemukan bahwa ada upaya sistematis dari oknum internal federasi untuk mempercepat proses naturalisasi pemain asing agar bisa tampil dalam kompetisi resmi. Dalam salah satu bagian laporan yang dirilis ke publik, FIFA menulis dengan tegas. Investigasi menunjukkan adanya manipulasi data administratif yang dilakukan oleh sejumlah pejabat tingkat tinggi. Dokumen tersebut diubah agar pemain tertentu memenuhi syarat untuk memperkuat tim nasional. Lebih jauh, ditemukan pula korespondensi elektronik antara beberapa pejabat federasi dan perantara luar negeri yang disebut sebagai konsultan naturalisasi. Dalam komunikasi itu, dibahas mengenai cara menyesuaikan tahun lahir kakek atau nenek pemain agar tampak memiliki garis keturunan dari negara Asia Tenggara tersebut. FIFA, ini serangan terhadap integritas sepak bola dunia. Presiden FIFA, dalam konferensi pers luar biasa di Zurich, menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. Ini bukan hanya pelanggaran administratif. Ini adalah bentuk penipuan terhadap semangat sepak bola dunia. FIFA tidak akan mentolerir tindakan seperti ini dari federasi manapun, tegasnya. Ia menambahkan bahwa laporan ini membuktikan pentingnya transparansi dalam proses naturalisasi dan pendaftaran pemain internasional. FIFA juga mengumumkan pembentukan komisi baru yang bertugas memantau semua proses naturalisasi di bawah lisensi FIFA mulai tahun 2026. Temuan mengejutkan, jejak uang dan tekanan politik. Laporan lengkap FIFA yang diperoleh media menyebutkan pula adanya aliran dana tidak wajar yang melibatkan pejabat federasi, konsultan hukum luar negeri, dan pihak ketiga yang berperan sebagai penghubung administratif. Audit keuangan FIFA menemukan bahwa sekitar 1,8 juta dolar AS berpindah tangan selama proses naturalisasi beberapa pemain berlangsung. Dana itu diklaim sebagai biaya administratif dan legalisasi dokumen,
Tetapi FIFA menyebut transaksi itu tidak tercatat dalam laporan keuangan resmi federasi. Lebih parah lagi, beberapa saksi mengaku bahwa ada tekanan politik dari pihak tertentu agar pemain tersebut segera disetujui sebelum kualifikasi Piala Dunia dimulai. Tekanan itu datang dalam bentuk instruksi informal melalui pesan pribadi, yang kini menjadi bagian dari bukti digital yang disimpan oleh tim investigasi FIFA. Sanksi resmi FIFA, denda 15 miliar dan pembekuan jabatan. Setelah menggelar rapat pleno pada pekan terakhir Oktober 2025, FIFA resmi menjatuhkan sanksi denda sebesar 15 miliar rupiah, setara 950 ribu dolar AS, kepada federasi yang bersangkutan. Selain itu, mantan presiden federasi tersebut juga dinyatakan bersalah secara etik dan administratif, serta dijatuhi hukuman berupa larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 10 tahun. Sekretaris Jenderal FIFA bidang etika dalam pernyataannya mengatakan, "Kami ingin memberikan pesan tegas bahwa jabatan di dunia sepak bola adalah amanah publik, bukan ruang untuk manipulasi." Tak hanya itu, FIFA juga meminta AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, untuk meninjau kembali seluruh proses pendaftaran pemain dari federasi tersebut dalam 3 tahun terakhir. Reaksi dunia, media internasional soroti skandal Asia Tenggara. Kabar ini segera menjadi sorotan global. Beberapa media besar Eropa dan Asia, seperti The Guardian, ESPN, hingga Nikkei Asia, memuat laporan panjang tentang hasil investigasi tersebut. Bahkan, tagar FIFA Investigatioti sempat menduduki posisi teratas di media sosial, terutama di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah pakar sepak bola menilai, skandal ini akan menjadi titik balik penting dalam sejarah regulasi pemain di benua Asia. Profesor Markus Ebeling, pakar hukum olahraga dari Jerman, mengatakan, kasus ini menunjukkan bahwa FIFA kini lebih serius dari sebelumnya. Ini bukan hanya soal satu negara, tapi pesan global bahwa semua federasi harus patuh terhadap aturan dan kejujuran.